Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran matematika yang meneruskan pelajaran yang sebelumnya. Nah, hari ini kita masuk materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, kita next ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Bapak mempunyai 4 contoh soal ya. Nah, seperti tertera pada gambar tersebut pada layar. Nah, di sini contoh soalnya 4 ditambah 1 2/5. Yang kedua 3 ditambah 2 2/3. Selanjutnya 4 dikurang 1 3/5. Yang terakhir 3 dikurang 1 3/5. Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu ya, biar lebih paham lagi. Kita ke slide selanjutnya. Kita masuk penyelesaian. Ini dia penyelesaian nomor 1. Nah, kalau untuk penjumlahan itu mudah ya. Yang pertama yang kalian harus lakukan, penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya dan bilangan pecahannya tetap. Jadi maksudnya di sini bilangan asli itu kan ada 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nah, di sini kan bilangan aslinya kan 4 dan 1. Nah, jadi 4 dan 1 itu kita tambahkan dulu ya. Nah, seperti lihat di layar itu 4 tambah 1, setelah itu dipisahkan lagi pecahannya. Nah, tapi tetap setelah dapat pola seperti itu tinggal kita tambahkan aja. 4 ditambah 1 jadi 5 kan? Nah, 2/5 nya tetap. Jadi jawabannya itu 5 2/5. Nah, seperti itu aja mudah kalau untuk penjumlahan ya. Kalau untuk penjumlahan ini agak mudah sedikit caranya seperti ini. Nah, kita next ke contoh soal nomor 2 ya. Nah, kalau contoh nomor 2 itu ya sama aja seperti yang pertama tadi. Cuman biar kalian lebih paham lagi. Dan bilangan aslinya kita tambah lagi ya. Dan pecahannya tetap. 3 ditambah 2 kita bikin itu dulu. Nah, kita bikin itu 3 tambah 2, setelah itu ditambah lagi 2/3 bilangan pecahannya. Kalau tidak 3 ditambah 2 itu kan 5 kan, jadi 5 bilangan pecahannya tetap, jadi 5 2/3. Jadi seperti itu aja kalau untuk penjumlahan ya. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 3 ya, untuk yang pengurangan. Di sini cara penyelesaiannya. Nah, untuk pengurangan itu dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Nah, di sini maksudnya ini kan ada 4 kan? Nah, ada 4. 4 dikurang 1 3/5. Nah, 4 itu kita rubah dulu bilangan aslinya itu menjadi pecahan campuran yang senilai ya, ingat yang senilai 4 itu kita bisa bikin menjadi 3 5/5. Nah, kenapa di sini kok 3 5/5? Karena 5/5 itu kan 1 kan. Nah, 1 ditambah 3 kan 4. Jadi ya 5/5 itu sama dengan 4. Nah, dan kenapa harus 5/5? Sebenarnya juga bisa di situ 3 4/4, 3 2/2. Nah, supaya kita mempermudah mengurangnya ya, supaya penyebutnya sama. Di sini kan penyebutnya dikurang 3 dikurang 1 3/5. Nah, jadi biar sama makanya 5/5 di situ. Seperti itu ya. Nah, kalau udah ketemu pola yang seperti itu, lalu kita kurangin lagi bilangan aslinya 3 sama 1 itu kita kurang ya. 3 dikurang 1 ya, ditambah sama 5/5 dikurang 3/5. Jadi 3 dikurang 1 kan 2. Karena udah berpenyebut sama, tinggal 5 dikurang 3 ya 2 ya. 5-nya tetap, jadi jawabannya 2/5. Seperti itu ya. Kita next ke contoh soal nomor 4. Nah, di sini sama 3 dikurang 1 3/5. Jadi 3-nya itu kita rubah
bilangan aslinya itu kita rubah menjadi bilangan pecahan campuran ya. Jadi yang senilai dengan 3 itu kan 2 5/5. Nah, yang seperti Bapak jelaskan sebelumnya, kenapa 5/5 di situ? Karena yang dikurangi itu 1 3/5 biar berpenyebut sama. Yang Bapak bilang tadi juga bisa juga yang nilai senilai dengan 3 itu 2 4/4, 2 1/1, 2 1/1, 2 3/3 dan seterusnya. Karena kita untuk mempermudah aja pengurangannya biar nggak terlalu banyak seperti itu tujuannya ya. Kalau udah dapat pola yang seperti tersebut, kita kurangin lagi ya. Kita kurangin bilangan aslinya, kita pisahkan sama pecahannya. Nah, pecahannya itu seperti itu ya. Jadi 2 dikurang 1 ditambah 5/5 dikurang 3/5. Jadi jawabannya 1 2/5 seperti itu ya. Itu. Nah, jadi seperti itu contohnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya itu menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi ini kita masuk lagi, sebenarnya sama materinya seperti yang di atas, cuman ini dalam bentuk keseharian ya, dalam permasalahan sehari-hari. Jadi misalkan contoh, misalkan kita membeli telur setengah kilo atau gula atau kopi dan semacamnya ya, bisa. Jadi namanya juga permasalahan sehari-hari ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, sini ada contoh permasalahan. Jadi contoh permasalahannya itu ada dua. Yang pertama, Rania membeli 1/2 kilogram telur dan 2/1/4 kilogram tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan Rania? Yang kedua, persediaan gula tara 2/1/4 kilogram. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/1/5 kilogram. Sisa gula yang dimiliki Tara adalah titik-titik kilogram. Di sini kalian harus peka dulu contoh soalnya gimana, permasalahannya gimana. Jadi kalau kalian paham apa yang menjadi masalah di soal tersebut, kalian bisa menyelesaikan. Seperti nomor 1, jelas di situ berapa kilogram seluruh, berarti dia penambahan ya. Kalau yang nomor 2 itu, nah dia digunakan membuat, jadi terpakai ya, sisa. Kalau sisa itu kan jelas pengurangan. Nah, untuk jelasnya nih Bapak kasih tahu cara penyelesaiannya ya. Nih. Nah, kan soalnya tadi Rania membeli 1/1/2 kilogram telur dan 2/1/4 kilogram tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan Rania? Kalau kalimat matematikanya ialah 1/1/2 ditambah 2/1/4, itu kalimat matematikanya secara singkatnya. Jadi kalau kita dapat seperti itu ya tinggal kita kerjakan aja, 1/1/2 ditambah 2/1/4 berapa. Kalau soal seperti ini tetap bilangan aslinya kita tambahkan. Bilangan asli kan ada 1 sama 2 di situ. Kita tambahkan aja 1 plus 2. Plus lagi di situ 1/2 ditambah 1/4. Nah, di sini tidak langsung bisa kita tambah ya, 1 tambah 1, 2 tambah 4, enggak kita seperti itu. Kalau bilangan aslinya bisa kita tambah 1/2 langsung 3. Kalau yang pecahannya itu kita harus samakan dulu penyebutnya seperti yang Bapak ajarkan sebelum-sebelumnya. Nah, itu menggunakan KPK ya, KPK kelipatan persekutuan kecil. Nah, 1/2 itu, 2 itu kan sama 4 menyebutnya itu kita bikin kelipatannya. Jadi kelipatan 2 4. Jadi ketemunya di 4 ya, karena udah ketemu di 4. Sebenarnya bisa itu ketemu di 8 bisa ya. Tapi biar lebih mudah kita di 4 aja. Jadi itu kan karena 2 kelipatan 2 itu kan ada 2 tingkat menuju 4. Jadi 2 tingkat itu kita kalikan 1 di atasnya pembilangnya. Jadi jawabannya 2 situ ya. Jadi 2/4. Kita sama lagi simbolnya itu kan penambahan, jadi tambah di situ. Nah, 4 itu ke 4 itu kan cuma 1 tingkat. Nah, 1
kita kalikan juga pembilangannya 1. Jadi 1 kali 1 1. Makanya di situ 2/4 tambah 1/4. Nah, kalau udah seperti itu berpenyebut sama, tinggal kita masukkan. Tinggal kita tambah-tambah aja lagi. 3 kita taruh di depan. 2 tambah 1, 3 kan. Per 4 penyebutnya tetap. Jadi jawabannya belanjaan Rania keseluruhannya itu 3/4 kilogram. Jadi seperti itu ya untuk penyelesaian soal seperti ini untuk penjumlahannya. Jadi kalian harus paham dulu konteks soalnya itu seperti apa ya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Oke, ini dia cara penyelesaiannya. Nah, di sini seperti yang Bapak jelaskan tadi, persediaan gula tara yang kita ketahui 21/4 kg ya, digunakan untuk membuat kue 1/5 kg. Jadi yang dimiliki sisa, namanya juga sisa ya, berarti kita kurang yang awal, kita kurang yang akhir. Kalau kalimat matematikanya itu ya seperti itu, 21/4 dikurang 1/5. Nah, caranya kalau udah seperti ini sama, kita bikin, kita kurangin aja. Kalau bilangan aslinya tetap kita kurang, 2 dikurang 1 ditambah 1/4 dikurang 1/5. Nah, di situ bilangan aslinya kita kurangin, kita tambah situ, kita kurangin 2 dikurang 1. Jadi jawabannya 1 kan. Nah, itu kenapa dapatnya 5/20? Nah, itu sama karena berpenyebut beda 4 dan 5. Itu kita juga menggunakan KPK yang seperti sebelum Bapak ajarkan sebelumnya ya. Nah, itu menggunakan KPK. Nah, 4 itu kelipatan 4 itu sama 5 itu ketemunya di 20 ya. Ketemunya di 20. Jadi 4 ke 20 itu berapa tingkat? 5 kan? Nah, 5 tingkat itu kita kalikan pembilangnya 1. Jadi disitu makanya 5/20. Nah, simbolnya itu kan karena kurang ya, berarti kurang ya. Nah, jadi 5 itu menuju 20 itu kelipatannya itu ada berapa tingkat? Ada 4 kan? Nah, 4 itu kita kalikan pembilangnya 1 di atasnya itu. Nah, jadi makanya jawabannya itu 4/20. Kalau sudah sama penyebutnya enak, tinggal kita tambah sama kurang. 1 tetap 1 di situ. 5 dikurang 4 1 kan per 20. Jadi jawabannya 1/20. Jadi sisa gulanya adalah 1/20 kilogram. Seperti itu ya pembahasan kita untuk penyelesaian soal seperti ini. Nah, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini ya. Nah, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti juga ada Zoom. Demikian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.